Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arsutisna. Di sini saya akan membahas seputar materi kompensasi manajemen dengan tujuan untuk menyelesaikan mata kuliah sistem pengendalian manajemen yang saya ambil. Dan tidak lupa kepada yang terhormat Ibu Reskino, SE, MSI AK, PhD, CA, CMA, SERA, CBV, CDMS selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Jadi kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kompensasi manajemen. Mengapa penting? Karena kompensasi bukan hanya soal gaji atau bonus, melainkan juga strategi untuk mendorong kinerja, menjaga kepuasan karyawan, dan mencapai tujuan organisasi. Oke, selanjutnya di video ini kita akan mempelajari yang pertama definisi atau apa itu kompensasi manajemen. Kemudian yang kedua yaitu tujuan, yang ketiga jenis-jenisnya, yang keempat komponen utama, yang kelima mengapa kompensasi sangat berpengaruh dalam organisasi dan hubungan kompensasi dan kinerja, yang keenam bagaimana sistem kompensasi yang efektif dapat diterapkan dan apa saja tantangannya, dan yang ketujuh studi kasus. Jadi mari kita mulai dan pahami bersama-sama bagaimana peran kompensasi manajemen dalam mendukung kesuksesan organisasi. Yang pertama, definisi. Kompensasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk memberikan imbalan kepada para manajer atas kinerja mereka. Imbalan ini bisa berupa gaji, bonus, tunjangan, atau bentuk penghargaan lainnya. Tujuan utama dari kompensasi manajemen adalah untuk memotivasi para manajer agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya tujuan. Tujuan utama dari kompensasi manajemen itu sebenarnya sederhana. Yang pertama itu dapat membuat karyawan betah, kemudian meningkatkan kinerja, menarik karyawan baru yang kompeten, kemudian adil, dan membuat maju perusahaan. Contoh sedikit dari kompensasi itu seperti gaji, bonus, tunjangan kesehatan, cuti, dan kesempatan pengembangan diri. Selanjutnya jenis-jenis. Secara garis besar, kompensasi manajemen bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu kompensasi yang langsung ke kantong. Nah, ini paling mudah dimengerti, yaitu semua bentuk uang yang diterima bos, mulai dari gaji pokok, kemudian bonus, kemudian hasil keuntungan perusahaan. Setelah itu ada juga tunjangan-tunjangan, uang makan, transport, asuransi kesehatan. Kemudian yang kedua ada kompensasi yang nggak langsung ke kantong tapi tetap bernilai, seperti fasilitas kantor, liburan bersama keluarga, dan kesempatan untuk ikut pelatihan untuk meningkatkan kemampuan. Selain itu juga ada opsi saham yang memungkinkan bos ikut memiliki bagian di perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu kompensasi yang bikin hati senang. Ini tuh yang paling penting, dimana selain uang dan fasilitas, seorang bos juga butuh penghargaan atas kerja kerasnya. Misalnya ucapan terima kasih dari atasan, kemudian promosi jabatan, sertifikat penghargaan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Hubungan yang baik dengan rekan kerja dan kesempatan untuk mengembangkan karir juga termasuk dalam kategori kompensasi non-finansial. Selanjutnya komponen utama. Kompensasi manajemen umumnya terdiri dari 2 komponen utama, yaitu yang pertama dari kompensasi langsung dan yang kedua kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung adalah segala bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang tunai, seperti gaji pokok, bonus, komisi, dan profit sharing. Kemudian untuk kompensasi tidak langsung adalah segala bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan selain uang tunai, seperti asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, program pensiun, cuti libur, program pengembangan diri, dan fasilitas perusahaan. Kemudian selanjutnya, mengapa kompensasi sangat berpengaruh dalam organisasi dan hubungan kompensasi dan kinerja. Jadi intinya kompensasi itu penting karena memberikan motivasi, kepuasan, keadilan, daya tarik, dan mempertahankan karyawan. Kemudian hubungan antara kompensasi dan kinerja itu seperti kompensasi mempengaruhi kinerja, yaitu kalau gajinya naik, biasanya kinerjanya juga ikut naik. Nah, kalau misalnya kinerja yang mempengaruhi kompensasi itu, kalau kerjanya bagus, maka biasanya dapat mendapat bonus atau kenaikan gaji. Selanjutnya, bagaimana sistem kompensasi yang efektif dapat diterapkan dan apa saja tantangannya. Jadi, membuat karyawan senang dan betah bekerja, membuat karyawan bekerja lebih giat, kemudian
membuat perusahaan lebih mudah mendapat karyawan yang berkualitas, itu dapat terjadi, tetapi membangun sistem kompensasi yang baik itu nggak mudah. Beberapa hal yang bisa jadi kendala itu seperti uang, persepsi yang berbeda, kondisi pasar yang terus berubah, sulitnya mengukur kinerja, motivasi yang berbeda-beda, dan lain-lain. Nah, agar sistem kompensasi bisa berjalan lancar, perusahaan ini perlu mempelajari setiap pekerjaan, apa saja yang harus dilakukan, seberapa sulit, dan sebagainya, kemudian menilai kinerja karyawan secara adil. Jangan sampai ada yang dirugikan, kemudian memberikan gaji yang sesuai dengan pasar, agar karyawan merasa dihargai, kemudian memberikan bonus atau insentif, yaitu sebagai bentuk penghargaan atas prestasi. Kemudian juga memberikan fasilitas tambahan seperti asuransi kesehatan atau program pensiun. Selanjutnya, komunikasi yang baik untuk karyawan paham tentang sistem kompensasi sebenarnya. Selanjutnya, studi kasus. Jadi dari toko kue manis rasa ini memiliki masalahnya. Seperti seringkali karyawan itu pindah ke toko kue lain yang menawarkan gaji lebih tinggi, sehingga membuat toko ini kesulitan menjaga kualitas kue dan membuat pelanggan kecewa. Solusinya itu bisa cek gaji dari toko lain, kemudian bonus kue terjualnya berapa, dan saham toko kecilnya berapa. Kemudian kita membuat kelas membuat kue baru. Nah, hasilnya itu bisa berupa pembuat kuenya itu betah, kemudian kualitas kuenya terjaga, dan tokonya makin sukses. Yang bisa kita ambil yaitu gaji itu bukan segalanya. Selain gaji, ada hal lain yang membuat karyawan itu betah, seperti kesempatan untuk belajar dan berkembang, serta merasa dihargai. Kemudian yang kedua itu bonus bisa memotivasi, yaitu memberikan bonus berdasarkan prestasi bisa membuat karyawan bekerja lebih giat. Kemudian yang ketiga, libatkan karyawan. Dengan melibatkan karyawan dalam kesuksesan perusahaan, mereka akan merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab. Intinya, agar karyawan betah dan bekerja dengan baik, perusahaan itu perlu memberikan lebih dari sekedar gaji. Dengan memberikan penghargaan dan kesempatan untuk berkembang, karyawan akan merasa lebih bahagia dan produktif. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi kompensasi manajemen ini adalah imbalan yang diberikan kepada manajer atas pekerjaannya. Tujuannya untuk memotivasi, mengarahkan perilaku, dan menarik serta mempertahankan manajer yang berkualitas. Komponen utamanya yaitu gaji, bonus, tunjangan, dan kompensasi jangka panjang. Prinsip pentingnya itu adil, transparan, konsisten, dan sejalan dengan strategi perusahaan. Tantangannya yaitu merancang sistem yang tepat, mencegah perilaku negatif, dan menjaga keseimbangan. Intinya, kompensasi yang baik sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan terima kasih banyak yang telah menyaksikan atau menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.